Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masih melanjutkan terkait dengan memaksimalkan atau menjadikan semua yang terkait dengan amalan, baik syarat rukun dan segala macam amalan yang dilakukan di dalam sholat agar betul-betul punya makna, punya nilai, punya pengaruh, ya, punya athar di dalam kehidupan kita ini. Terusannya summa jaddid al-ikhlas bi qaulika iyyaka na'budu. Summa jaddid mongkonuli memperbarui sapa sira al-ikhlas ing keikhlasan bi qaulika kelawan ucapan sira, rupane ucapan sira iyyaka na'budu. Jadi lafaz iyyaka na'budu ini mendahulukan maf'ul bih kalimatnya, ya. Iyyaka ing panjenengan Allah, na'budu nyembah sapa kita. Biasanya kalau susunan kalimat yang normal, yang umum itu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi ini maf'ul bihnya didahulukan. Iyyaka ing panjenengan Allah. Biasanya na'budu nyembah sapa kita, iyyaka ing panjenengan, kan begitu. Jadi fi'il, fa'il, baru kemudian maf'ul bih. Tapi ini dalam surat Fatihah ini yang didahulukan adalah maf'ul bihnya. Ini tentu punya makna, ya, punya maksud yang terkandung di dalam bentuk kalimat yang dipilih oleh Allah. Di antara tujuannya adalah memberikan penegasan secara segera, ya, bahwa hanya kepada Allah kita ini menyembah. Yang kedua adalah lil khasr. Khasr itu untuk membatasi bahwa ta'abbud atau ibadah kita itu betul-betul hanya karena Allah. Jadi kalau kalimat itu maf'ul bih didahulukan berarti mentiadakan. Khasr itu artinya mentiadakan sesuatu yang selain Gusti Allah. Hanya kepadamu saya menyembah. Atau nggak ngaji ya tadi, Pak? Hah? Apa? Acara apa? Pelatihan? Oh, pelatihan pengurus. Berapa hari? Oh ya, nanti acara ya jam kedua saja, ya. Kalau acara itu lagi nanti jam kedua saja, mulai habis apa? Habis ngaji, ya. Jadi manfaat mendahulukan maf'ul bih itu adalah menegaskan tentang tidak ada sesuatu yang disembah selain Allah itu. Iyyaka ing panjenengan Allah na'budu. Beda kan kalau saya mengatakan saya menyembah kepadamu ya Allah. Potensi menyembah yang lain kan ada, ya. Saya senang kamu. Kemungkinan senang yang lain juga bisa, gitu. Tapi kalau hanya kepada kamu saya suka, saya senang, saya cinta, itu berarti ya mengkhasar, ya, memutuskan atau membatasi, tidak ada sesuatu yang selain dia yang kita cintai, yang kita senang. Itu fungsi atau makna dari mendahulukan maf'ul bih itu.
namanya lil khasr ya, membuat pembatasan untuk fokus ya, fokus kepada sesuatu yang kita maksudkan. Ya banyak pada Allah. Iyyaka na'budu. Wajaddid yang kedua, dengan kalimat itu makna yang bisa kita ambil adalah wajaddid lan memperbarui sapa sira al-azza ing perasaan ing sifat lemah. Ajaz itu artinya perasaan yang lemah, yang tidak mampu. Wal ikhtiyaja lan membutuhkan. Wal ikhtiyaja dan apa? Membutuhkan. Wat tabarru'a lan tabarru' membebaskan diri atau melepaskan diri minal khawli wal quwwati, dari segala macam khaul. Al-khaul wal quwwah itu artinya kemampuan, kekuatan. Jadi logika yang diambil dari kalimat itu adalah perasaan bahwa kita ini betul-betul punya kelemahan. Al-ajzu wal ikhtiyaj, butuh kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah gitu. Yang kedua tabarruk. Tabarruk itu artinya kita ini tidak punya daya apa-apa ya. Menganggap bahwa diri kita ini sesungguhnya pada posisi yang terlepas dari segala kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Biqaulika, dengan ucapan sira wa iyyaka nasta'in, ini yang menegaskan tabarruk tadi ya. Wa iyyaka lan ing panjenengan Allah nasta'inu, meminta pertolongan sapa kita. Nasta'inu, memohon pertolongan sapa kita. Berarti ini otomatis terjadi tabarruk minal khawli wal quwwah ya. Melepaskan diri dari segala kemampuan dan kekuatan. Biqaulika wa iyyaka nasta'in tadi. Wa tahaqqaq, dan wa tahaqqaq lan menjadi nyoto. Tahaqqaq itu menjadi sangat nyata, sangat jelas sekali. Annahu sak temene kelakuan ma tayassarat ta'atuka illa bi'anatihi. Mata yassarot, tidak akan mendapatkan kemudahan apa ta'atuka ta'at siro illa bi'anatihi, kecuali kelawan pertolongani Gusti Allah. Jadi kalimat wa iyyaka nasta'in, makna yang kita perkuat di dalam diri kita adalah tadi yang pertama tabarru minal khawli wal quwwah. Kita ini harus meyakini diri kita ini tidak punya kekuatan apa-apa, itu namanya tabarru. Tabri'ah itu kan membebaskan diri ya. Membebaskan diri kita atau melepaskan diri kita dari segala perasaan atau keyakinan atau pikiran bahwa kita ini punya kekuatan, punya kemampuan. Wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, bahwa kepatuhan, ketaatan yang bisa kita lakukan itu betul-betul karena i'anah, karena pertolongan Gusti Allah. I'anatuhu. Wa anna lahu al-minnatu. Wa anna lahu apa? Al-minnah. Minnah itu artinya ada pemberian. Al-minnah. Minnah itu artinya berian. Suruh sini sana. Ikut ngaji sini sebentar ya. Wa anna lahu, lan sesungguhnya iku lahu tetap kedhi Allah al-minnatu utawi minnah. Minnah itu artinya pemberian. Makanya keyakinan kita berarti wa iyyaka nasta'in. Apa? Wa iyyaka nasta'in. Satu, tabarruk minal khaul wal quwwah. Yang kedua adalah meyakini bahwa semua kemudahan dari
ketaatan yang bisa kita lakukan itu karena i'anah, karena pertolongan. Jangan merasa bahwa itu karena kehebatan kita, kemampuan kita, gitu ya. Yang kedua, wa anna lahu al-minnatu wa anna lahu lan sa'tamna iku lahu tetap kedua Allah. Al-minnatu utawi anugerah, utawi pemberian. Idh waffaqoka, ketika memberikan pertolongan. Idh waffaqo, ketika memberikan pertolongan sapa Allah ka ing sira li ta'atihi maring taat kepada Allah. Jadi maksudnya ketaatan yang kita lakukan itu betul-betul karena taufik. Apa karena apa? Taufik. Taufik itu artinya pemberian, pertolongan dari Gusti Allah. Makanya kita terus berucapkan wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq, yang gitu dah. Wabillahi at-taufiq. Taufik itu artinya adalah pertolongan untuk bisa mengikuti, memenuhi terhadap apa yang dikehendaki, dikersakno Gusti Allah. Apa namanya itu? Taufik. Apa namanya? Taufik. Jadi Allah itu punya kehendak, punya perintah, punya maksud, ya, punya keinginan terkait dengan hambanya ini. Ya. Nah, bila mana seseorang oleh Allah diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk bisa memenuhi dan melaksanakan apa yang dikersakno Gusti Allah itu, maka orang itu mendapatkan taufik. Mendapatkan apa? Taufik. Jadi taufik itu kayak kita ini moro-moro diberi kekuatan untuk nyocoki, ya, menyetelkan diri kita ini, kita setel dengan apa sih yang dikersakno Gusti Allah itu. Itu namanya taufik. Nah, ma'unah itu pertolongan. Pertolongan dari apa yang kita inginkan. Kalau taufik itu keinginannya Allah, lalu tiba-tiba kita ini disamakan frekuensi kita, keinginan kita, kehendak kita, ya. Itu namanya taufik. Namanya apa? Taufik itu. Nah, dua-duanya harus kita peroleh, ma'unah. Ya, maunah dan taufiknya itu artinya pertolongan. Kalau pertolongan kan kita yang memilih perbuatannya, lalu Allah memberikan pertolongan. Tapi kalau taufik, kita dicocokkan, didorong oleh Allah untuk bisa atau untuk melakukan sesuatu yang cocok dengan kersani Gusti Allah itu. Itu namanya taufik itu. Nah, iyyaka nasta'in itu menggambarkan bahwa segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu juga karena Allah yang menghendaki, karena Allah yang berikan pertolongan atau taufiknya ini. Jadi ikhtiar itu dalam batas kita melakukan sesuai dengan petunjuk pedoman, ya. Lalu terjadinya ikhtiar itu, bisa melakukannya ikhtiar itu juga kita yakini sebagai bentuk pertolongan Allah yang betul-betul mutlak gitu ya. Gusti Allah sing nentokno, yang menentukan kehidupan kita ini. Wa iyyaka nasta'in. Summa ayyana, summa ayyin, ya. Ayyin itu bentuknya fi'il amar. Suma'ayin makonuli menentukan sapa sira su'ala ka ing permintaan kamu. Makanya ketika membaca iyyaka nasta'in tadi lalu dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Pertolongan itu kita pertegas dalam bentuk apa? Ihdinas siratal mustaqim. Suma'ayin makonuli menentukan sapa sira su'ala ka wala tatlub lan ojo mencari sapa sira. Wala tatruban ojo golek sapa sira illa ahamma hajatika, kecuali yang lebih penting dari kebutuhanmu, prioritas dalam pikiran, dalam keinginan yang kita lakukan. Ketika kita mohon kepada Allah iyyaka na'budu, lalu wa iyyaka nasta'in, prioritas ahamma hajatika,
Yang kita minta itu harus hajat kebutuhan yang paling penting. Wakul, apa yang paling penting? Wakulan ngucap sapa sira ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta adalah hidayah, petunjuk. Petunjuk untuk bisa mendapatkan yang namanya al-mustaqim, jalan yang lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu pun lalu dipertegas. Siratal mustaqim yang kita minta itu, jalan yang lurus itu jalan yang kayak apa? Ya. Baru siratal ladzina an'amta alaihim. Apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi lebih konkret gitu ya, lebih konkret. Wa iyyaka nasta'in adalah permohonan atas suatu pertolongan yang bersifat umum, bersifat global. Wa iyyaka nasta'in. Lalu dipertegas ihdinas siratal mustaqim. Pertolongan yang kami maksud ya Allah adalah, gitu kan, sepertinya begitu. Berikan kami petunjuk pada jalanmu yang lurus, siratal mustaqim. Lalu siratal mustaqim pun dipertegas lagi. Apakah siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Dipertegas waladdallin. Jadi jalan yang kami minta, yang kami maksud itu ya Allah adalah dalane orang-orang yang kamu telah berikan kenikmatan. Alladzina an'amta alaihim. Bukan, nah itu penegasan ya. Bukan jalan orang-orang yang sesat, waladdallin itu. Karena kehidupan ada dua jalan, satu jalan al-mustaqim, ya. Yang kedua adalah jalan yang dhalin. Dhalin itu yang tersesat, yang keluar dari track, keluar dari jalur kehidupan itu. Nah, itu yang harus dimaknai ketika kita membaca surat Fatihah di dalam sholat itu. Apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa bentuknya nasta'in? Pertolongan yang kita minta. Ihdinas siratal. Terus siratal mustaqim itu yang apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada penegasan itu. Allah tidak menyebutkan ihdinas siratal mustaqim itu lalu menjawabnya dengan sirati, jalanku. Tapi Allah menyebutkannya siratal ladzina. Jadi jalan yang lurus itu Allah tidak memberikan penekanan sirati, jalanku, bukan. Tetapi Allah menunjukkan jalan yang lurus itu, jalan yang saya tentukan yang berupa siratal mustaqim itu adalah jalan yang telah kami berikan. Petunjuk yang telah kami tunjukkan kepada orang-orang yang telah aku beri kenikmatan. Siapa alladzina an'amta nanti? Minan nabiyyin wassuhada'i wassalihin, gitu ya. Ada standarnya, gitu ya. Ada masternya untuk kita bisa memilih atau melakukan sesuatu yang berupa siratal ladzina tadi itu. Siratal mustaqim tadi itu ya. Jadi siratal mustaqim itu standarnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Penafsirannya adalah al-anbiya war rusul was syuhada was shalihin. Wal ulama il amilin kalau sekarang ya. Jadi kalau Anda ingin mencari jalan Allah yang mustaqim, tadi istinas suratul mustaqim, ketika kita ingin mencari petunjuk, mendapatkan jalan yang dikehendaki Allah, maka Anda belajarnya. Tidak langsung kepada Allah, tapi Allah telah membuat masternya. Siapakah master dari suratul mustaqim? Yaitu alladzina an'amta alaihim. Siapa alladzina an'amta alaihim? Adalah minas suhada'i. Minal anbiya'i wal mursalin was suhada'i was salihin wal ulama'il amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu yang harus kita jadikan sebagai contoh, sebagai model, ya, sebagai master untuk kita bisa menemukan siratal mustaqim tadi ini.
Karena orang tidak bisa belajar langsung dengan Allah. Manusia diciptakan untuk tidak punya kemampuan belajar langsung kepada Allah. Yang memberi belajaran itu Gusti Allah, tapi ada yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi guru kita, menjadi master kita, itu ya, menjadi sumber pembelajaran kita gitu ya. Ya, itu yang disebut dengan alladzina an'amta 'alaihim. Maka saya katakan Allah tidak menyebutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Siroti, bukan jalan saya, tidak. Karena segalanya Allah menentukan. Tapi ini pilihan, sekali lagi ya. Allah menentukan bahwa untuk memberikan ilmu itu melalui guru, memberikan petunjuk hidayah yang berkaitan dengan agama, yang berupa siratal mustaqim itu melalui alladzina an'amta 'alaihim itu. Jadi Allah memilih kehidupan ini ada proses, ada pendelegasian. Paham ya? Meskipun Allah bisa saja memintarkan kita tanpa guru. Paham lagi ya? Tiba-tiba kita diberi Allah pinter, bisa. Tiba-tiba kita berikan wahyu oleh Allah, bisa. Semua orang bisa kalau Allah menghendaki ya. Tapi itu tidak menjadi pilihan Allah. Karena Allah Maha Bijaksana, ada cara lain. Ada cara lain yang dipilih oleh Allah yang jauh. Itu lebih bijak dalam memahami kehidupan itu. Oke ya. Itu siapa? Siratal mustaqim itu siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kedua, waladdallin. Lalu di breakdown itu dipertegas lagi, siapakah alladzina an'amta 'alaihim? Tadi penafsirannya apa? Minal anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin. Berarti yang disebut dengan siratal mustaqim. Jadi kalau Anda ingin menemukan jalan kehidupan yang benar, maka carilah di ulama yang memang dia paham tentang ilmu agama, pada orang-orang yang punya ilmu, yang punya intelektualitas ketika itu berkaitan dengan kehidupan dunia ini, dia yang punya siratal mustaqim. Kalau di bidang pertanian, siratal mustaqim itu ya para ahli pertanian. Kalau di bidang kesehatan, siratal mustaqim itu ya para ahli kesehatan, kedokteran. Kalau itu di bidang agama, siratal ladzina, siratal mustaqim itu siapa ya? Ulama tadi nih, ulama'il amil. Nah, itu maksudnya kalau kita sholat, baca itu diberikan makna, diberikan pemahaman yang tepat itu. Bi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi